Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Pak Aldo. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aljabar. Nah, kita akan membahas mengenai soal-soal standar ujian nasional di kelas 9. Nah, jadi di sini soal-soalnya standarnya ujian nasional. Indikatornya juga sudah termasuk mengenai aljabar itu sendiri. Jadi kita sudah Bapak sudah menyesuaikan mengenai aljabar ini. Nah, apa aja sih yang keluar? Nah, kita akan bahas dalam video ini. Jangan lupa subscribe ya. Jadi Bapak ambil soal-soal ini dari buku Detik Ujian Nasional Matematika 2019-2020 untuk SMP dan MTS. Nah, aljabar ini apa aja sih yang kita akan bahas? Kita mulai aja ya langsung. Yang pertama, kita akan bahas mengenai operasi aljabar. Operasi aljabar itu termasuk mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Atau bisa juga dalam bentuk pecahan tuh ada yang per. Apa sih yang harus diperhatikan dalam operasi aljabar ini? Nah, dalam operasi aljabar ini yang perlu diperhatikan adalah variabelnya. Jadi kita lihat variabelnya. Nah, perhatikan variabel yang sama, kemudian operasikan. Contoh, dalam penjumlahan dan pengurangan, nah kita lihat contohnya. Kalau misalkan di situ 8x dikurang 5y dikurang 3x ditambah 2y tambah 2x kuadrat. Nah, kita lihat 8x kurang 5y kurang 3x tambah 2y tambah 2x kuadrat. Pertama kita lihat dulu variabelnya ada apa aja sih variabelnya. Variabelnya itu di situ ada x, ada y, ada 2x kuadrat. Nah, x sama x kuadrat di sini variabelnya beda ya. Karena x di sini pangkatnya 1, di sini x-nya pangkatnya 2, ya, 2x pangkat 2. Caranya pertama bisa kita tulis dulu variabel x-nya dulu. Misalkan kita tulis apa aja sih variabel x? 8x dengan min 3x. Lalu ada min 5y, yang y sekarang 5y tambah 2y. Kemudian ada lagi 2x kuadrat. Baru setelah itu kita bisa operasikan x dengan x, y dengan y. Nah, x kuadrat ini karena nggak ada temen, ya udah berarti x kuadratnya aja gitu. Yuk kita hitung. 8 kurang 3 yaitu 5x gitu ya ngitungnya. 8 kurang 3 depannya. Jadi 5x. X-nya jangan sampai hilang, gara-gara dikurang masuk jadi hilang gitu ya. Jadi 8x kurang 3x. Jadi angka atau koefisien namanya. Koefisien x-nya yang kita kurangi. 8 kurang 3 sama dengan 5. Kemudian min 5 ditambah 2 nih koefisien y-nya sekarang min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Min 3y 2x kuadratnya ini sendiri berarti tambah 2x kuadrat. Seperti itu. Itu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi perhatikan dulu mengenai variabel-variabelnya. Nah, lanjut ke soal nomor atau operasi penjumlahan dan pembagian. Sebenarnya untuk prinsipnya sama, perkalian dan pembagian, apalagi dalam bentuk pecahan, ya kita kalikan saja atau kita bagikan saja. Nah, kita lihat soalnya 6AB per C dibagi B per AC dikali 1 per 3 AC. Nah, kita lihat dulu dibagi. Kalau dibagi suatu pecahan atau per, berarti kita kerjakannya, kita kali lalu kita balik menyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 6AB per C
dikali berarti AC per B. Kita balik B sama AC-nya. AC per B. Dikali 1/3 AC. Yuk. Nah, kalau misalkan kita mau permudah nih, kita coba coret aja ya yang pembilang dengan penyebutnya. Nah, di sini ada A. A satu pembilang di atas, satu mau jadi pembilang A-nya. Yang satu nih penyebutnya ada A. Kita coret. C juga, B coret. Di sini juga ada B. Kemudian C-nya di pembilang ada satu, di penyebutnya kita coret satu. Kalau di pembilangnya ada satu, berarti coretnya satu aja ya di penyebutnya. Jadi berapa nih? 6, sisanya 6 kali A, 6A per di bawahnya C. Gitu. 6 kali A, 6A, di bawahnya sisanya 3C. Sorry, 3C. 6A per 3C. 6A dibagi 3C. Nah, 6 bagi 3. Nah, 6 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi sisanya 2 ya. 2A berarti. Dan di bawahnya habis. Jadi 2A per C. Itu jawabannya. Itu ya. Kalau misalkan ada angka atau variabel yang sama di pembilang dan penyebut, kita bisa coret. Kita bisa bagi langsung habis gitu. Ya. Jadi itu jawabannya 2A per C. Kita coba ke contoh soal di UN atau standar UN-nya ya. Nah, di sini ada hasil dari 5Y per 4X ditambah 2X per 3Y dikurang Y kuadrat per 12XY adalah, nah, di sini ada A, B, C, D. Kita coba lihat. Nah, di sini ada 5Y per 4X tambah 2X per 3Y kurang Y kuadrat per 12XY. Nah, di sini kita coba namanya penjumlahan pecahan berarti kita atau pengurangan pecahan berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Samakan dulu penyebutnya berarti, nah di sini ada 4, lihat dulu angkanya 4, 3, 12. Berarti kita coba cari KPK dulu dari 4, 3, dan 12 angka-angkanya dulu. Oke, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Kita lihat dulu angka-angkanya. Kalau misalkan penyebutnya, kita lihat dulu angkanya 4, di sini 3, dan 12. Berarti kita coba cari namanya KP. Cari dulu KPK dari 4, 3, dan 12. Nah, di sini kan kita tahu ya, 4 kali 3 itu sama dengan 12. Berarti, wah, langsung aja KPK-nya berarti 12. KPK-nya berarti 12. Kita samain dulu penyebutnya 12. 2. Nah, kemudian sekarang kita lihat X dan Y-nya. X, Y-nya berarti di sini ada X, ada Y, ada XY. Sama sebenarnya kita cari KPK-nya juga, tapi ini kan variabel ya. Tinggal kita lihat aja
yang mengandung atau yang memuat X dan Y, itulah kita pilih. Itu yang kita pilih. Jadi kalau misalkan di sini X sama Y, terus ada XY, berarti kita ambil aja dua-duanya, X dengan Y. Di sini juga X dengan Y. X dengan Y. Kemudian, kalau misalkan dengan prinsip yang sama waktu pecahan, untuk cari pembilangnya, nah pembilangnya berarti kita coba ya. Udah dapat 12 dari KPK 4, 3 dan 12, terus X sama Y-nya karena kita lihat dari variabel-variabel pada penyebutnya. Nah, untuk cari pembilangnya seperti sama sebenarnya. Berarti kita cari waktu pada pecahan sama. Jadi 12XY dibagi 4X, lalu kita kali 3. Kali 5Y, sorry. 12XY dibagi 4X dikali 5Y. Yuk kita bagi. 12 bagi 4, 3X. Atau kita tulis dulu 5Y-nya ya. 5Y kali 12 bagi 4, 3. X sama Y berarti sisa 3. Jadi 5Y dikali, kita pakai warna apa ya? Warna ungu. 5Y dikali 3Y berarti, aduh nggak kelihatan ini. Nah, 5Y dikali sisanya yaitu 3Y. Jadi ya 3, 5Y dikali 3Y sisanya. Lanjut, di sini kan 2X. 2X tulis dulu. Oh, tambahnya jangan lupa. Tambah. Di sini kurang. 2X dikali 12XY dibagi 3Y. 12XY dibagi 3Y. Jadi 2X-nya warnanya sama ya, biar kelihatan. 2X dikali, satu lagi ya. Sisanya lihat 12XY bagi 3Y. Jadi 12 bagi 3, 4. X kali XY jadi sisanya X. Lanjut, ini 12XY sama, 12XY-nya juga sama. Jadi 12 bagi 12, 1. XY-nya sama ya, berarti cuman kita kali 1 tetap. Nah, yuk kita kaliin. 5Y dikali 3Y. 5Y kali 3Y, 5 kali 3, 15. Y-nya jadi Y kuadrat. Per 12XY tambah 2X kali 4X, 8X kuadrat per 12XY kurang Y kuadrat kali 1 Y kuadrat per 12XY. Jadi berapa? Nah, sama kayak tadi, yang Y kuadrat sama yang Y kuadrat kurangin aja karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangi. 15 dikurangi 1. 1 ya, ini berarti kalau ditulis berarti dia 1. 1 gitu. 12 dikurangi 1 jadi 14. 14 Y kuadrat berarti ini jadi tetap 8X kuadrat dibagi 12X. Nah, bisa kita sederhanakan. Coba bagi berapa yang bisa kita sederhanakan dua-duanya. Kita bagi
Bagi aja, sederhanakan, kita bagi 2 semua. Bagi 2. Semuanya bagi 2 ya. Yuk, bagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7y kuadrat tambah 4x kuadrat per 12x. Jadi hasilnya adalah A ya, jawabannya. Jadi y kuadrat tambah 4x kuadrat ditambah dibagi x ya per 6. Oh sorry, 6x y. 12. 6x y. 6. Jadi jawabannya bagi 2 semuanya ya. 7y kuadrat 4x. Jadi lanjut ke nomor 2. Di sini katanya perhatikan bentuk pemfaktoran berikut. Di sini ada 36x kuadrat dikurang 25 sama dengan 9x tambah 5, 4x kurang 5. Dan seterusnya, kita mau cari bentuk pemfaktoran yang benar adalah sebenarnya bisa kita balik. Ada 2 cara, Bapak pakai cara yang pertama dulu ya. Nah, cara pertama di sini ada 36x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 9x tambah 5, 4x min 5. Nah, kita kalikan aja yang pertama yang ininya dulu. Yang kurungnya kita kalikan pakai kali pelangi. Nah, 9x tambah 5 kita kalikan 4x kurang 5. Sama nggak sih jawabannya? Sama 36x kuadrat. Kita pakai pelangi ya. Kali bulan atau bulan yang bisa bulan bisa 9x kali 4x 9x kali min 5 kemudian 5 dikali 4x 5 dikali min 5 kita kali 9x kali 4x hasilnya 36x kuadrat. 9x kali min 5 hasilnya 9x kali min 5 hasilnya 45x min 45x 5 kali 4x hasilnya plus 20x 5 kali min 5 hasilnya min 25. Jadi yang x kuadrat sendiri berarti 36x kuadrat min 45x ditambah 20x. Jadi kita sama-sama x ya. Jadi min 25x dikurangi 25. Sama nggak? Oh beda, di sini nggak ada min 25x-nya ya. Nih, min 25x-nya. Berarti ini jawabannya salah ya. Salah. Ini salah. Salah. Coba kita lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, 5x kuadrat tambah 11. Kurang 11x tambah 2. Jadi sama kayak tadi, kita kali pelangi. 5x tambah 1 kali x kurang 2 kita kali pelangi. Apakah sama? Hasilnya jadi 5x kuadrat min 11x tambah 2. Kita lihat 5x kali x, 5x kali min 2, kemudian 1 kali x, 1 kali min 2. 5x kali x, 5x kuadrat, 5x kali min 2,
minus 10x kemudian plus 1 kali x hasilnya plus x plus 1 kali min 2 hasilnya min 2. Jadi jawabannya 5x kuadrat min 10x tambah x hasilnya min 9x. Kemudian dikurangi 2. Jadi hasilnya benar salah? Salah ya. Jadi nomor 2 juga salah. 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 Dan kita lihat yang ketiga. Yang ketiga juga sama, kita cari. Tapi kita ketemu sisa jawabannya ya. Jawabannya adalah 3 dan 4. Iya nggak sih? 3 dan 4 nggak sih? 3 dan 4. Coba kita lihat. 3 dan 4. Yang ketiga dulu kita cari. Nih, kita kaliin ya. 3x min 5 kali 2x tambah 1. 3x min 5 kali 2x tambah 1. Lagi 3 kali 2x. 3x kali 1. Lalu min 5 kali 2x. Min 5 kali 1. Kita kali 3x kali 2x jadi 6x kuadrat. 3 kali 2, 6. X-nya dikali X lagi, jadi X kuadrat. Kemudian, 3X kali 1 jadi plus 3X. Min 5 kali 2X, hasilnya minus 10X. Min 5 kali 1, hasilnya minus 5. Yuk, kita hitung. 6X kuadrat. Nggak ada temennya X kuadrat ya. Nggak ada lagi, jadi 6X kuadrat kita tulis. Plus 3x, 3x ada temennya? Ada. Min 10x. Jadi minus 7x. Minus 7x dikurangi 5. Oh, benar. Ini beda. Warna apa ya? Biru. Benar. Lanjut ke nomor 4. 4 juga kita lihat. X kuadrat min 5x min 6y. X min 6y kali x plus y. Benar masih. Kalau kita kaliin hasilnya sama kayak itu. Yuk kita kali pelangi lagi. X kali X, X kali Y. Kemudian min 6Y kali X, min 6Y kali Y. X kali X hasilnya adalah X kuadrat ya. Kemudian X kali Y plus XY min 6Y kali X min 6XY min 6Y kali Y min 6Y kuadrat. Aduh, warnanya lupa diganti. Jadi jawabannya kita cari sama dengan X kuadratnya nggak ada temen, X kuadrat XY dengan XY min 6 dia X-nya 1 kurang 6 berarti itu 1 ya, kalau nggak ada tuh 1 kurang 6 min 5XY kurangi 6Y kuadrat sama? Iya sama, berarti 3 dan 4 benar. Jadi itu bisa kita lihat faktornya, kita kalikan faktor-faktornya memakai kali pelangi tadi. Yang pertama, min 9x kali 4x, 9x kali min 5 kali 4x.
5 kali min 5. Jadi jawabannya B. B. Dodol. 3 dan 4. Ini gitu. Atau bisa juga pakai cara yang kedua. Ini cari cara pertama. Kalau cara kedua, kita bisa pahami dulu mengenai pemfaktoran. Yuk kita bahas pemfaktoran. Pemfaktoran bentuk aljabar. Di sini ada suku-suku dengan faktor yang sama. AX tambah AY sama dengan A kali X tambah Y. Karena sama-sama punya A, jadi bisa kita pisahkan si A-nya nih. A dikali X tambah Y. Kurungin X tambah Y-nya. Kita coba ya. 6X tambah 9Y sama dengan, nah, 6 sama 9 biasanya itu kelipatan berapa sih 6 sama 9? Kita tahu 6 sama 9 itu kelipatan 3. Berarti bisa jadi 6 dengan 9 itu kelipatan 3. Jadi bisa kayak gini dong. 3 kali 2X 3 kali 2X tambah 9 kan juga kelipatan 3 ya. 3 kali 2Y. Jadi pertama sebenarnya kita cari dulu faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya sebenarnya. FPB. Buletinnya 6 dan 9. Kita bisa cari FPB-nya dulu. FPB dari 6, 9. Itu 3. Atau 6 dan 9 itu kelipatan berapa sih? Gitu. Ternyata kelipatan 3. Jadi karena sama-sama punya 3 nih, karena sama-sama punya 3, berarti kita bisa pisahin 3-nya. 3 kurung, sisanya 2X dan 2X tambah 2. Gitu. Jadi pertama kita cari dulu faktor persatuan terbesar dari 6 dan 9. Koefisien X dan 9-nya, yaitu atau tadi kelipatan berapa sih 6 dan 9? Jadi bisa kelipatan 3. Faktornya berapa sih? Jadi sisanya 3 kali 2X, sisanya kan 2X. 6 bagi 3, 2X. 9 bagi 3, kok 2 sih? 3 dong. Ini maaf ya. 3Y ya. Harusnya. 3. Nah, olah nih. 9 bagi 3 yaitu 3Y. Karena sama-sama punya 3, berarti 3 di depan dikali dikurung 2X tambah 3Y sisanya ya. Lalu yang kedua, ada namanya selisih bentuk kuadrat. Jadi kalau misalkan ada bentuk kuadrat dengan selisihnya X kuadrat kurang Y kuadrat, kayak gini, selisih bentuk kuadrat, selisihnya kurang, bentuk kuadratnya X kuadrat kurang Y kuadrat. Itu bisa kita pecah jadi X tambah Y kali X kurang Y. Contohnya, ya 36 X kuadrat sama dengan dikurang 25. Sama dengan, nah kita tahu 36 adalah bilangan kuadrat. 25 juga bilangan kuadrat. 36 dan 25 di bilangan kuadrat. Nanti kita bisa pakai selisih bilangan kuadrat. Kurung, 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 kurung. Bilangan kuadrat berarti kita akarin dong. 36 itu akar 36 berapa? Akar 36 adalah nah. X-nya jadi sisa 6X, berarti di sini juga 6. Akar 36, 6. Akar 25, itu 5.
plus dan minus, berarti jadi di sini plus minus 5. Jadi 36x kuadrat kurang 25 kalau kita faktorkan jadi 6x plus 5 kali 6x min 5. Jadi perhatikan dulu angkanya bilangan kuadrat bukan. Kalau iya, berarti bisa kayak ini selisih bilangan bentuk. Itu. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada namanya faktoran bentuk x kuadrat tambah bx tambah c. Kalau misalkan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x tambah p dikali x tambah q. P kali Q syaratnya P kali Q sama dengan C. P Q sama dengan B. Contoh misalkan X kuadrat min 5X kurang 6. Jadi katanya, ya kita lihat dulu A-nya di sini bentuknya sama ya, X kuadrat. B-nya itu min 5. C-nya itu min 6. B-nya min 5. C-nya min 4. Kalau misalkan kita kali, hasilnya harus minus 6. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya minus 6 kalau ditambah hasilnya, kalau ditambah hasilnya jadi minus 5. Di minus 5. Kita coba. 6 itu bisa 2 kali 3, 1 kali 5. Bisa 2 kali 3 atau 1 kali 6. Kita lihat salah satunya negatif. Berarti maksudnya kan negatif 6. Kalau dikali berarti, kalau negatif berarti salah satu angka harus negatif. Jadi berapa nih? 2. Misalkan negatif 2 kali 3. Min 6 kan ya. Negatif 2 kalau misalkan kita tambah 3. Bisa tambah 3 jadi 1. Oh salah. Pokoknya harus ketemu 5. Bisa min 1 kali 6. Ini min 1 tambah 6. Min 5 ya. Positif 5. Oh berarti ketuker, kebalik. 1 kali min 6. Coba 1 tambah min 6. Hasilnya adalah min 5. Oh berarti di sini 1 dan minus 6. Ini juga 1 dan minus 6. Jadi kita pakai ini. P dan Q-nya 1. P-nya 1, Q-nya negatif 5. Jadi X kuadrat min 5X min 6 sama dengan X plus 1 dan X kurang. Lalu kalau misalkan X kuadrat min 5XY kurang 6Y kuadrat gimana? Berarti ya udah langsung aja, kita kan tahu ya X plus 1 dan X min 6. Jadi X plus karena Y kuadrat berarti Y dan X min 6 Y. Jadi pertama cari dulu C-nya min 6 di sini, perkaliannya dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6. Lalu kalau kita jumlahkan,
hasilnya jadi negatif 5. Bisa dipapai satu-satu, diurut satu-satu. 2 kali 3 sama 1 kali 6. Nah, karena negatif berarti salah satunya harus negatif. Nah, ketemulah 1 dan negatif 6. Karena kalau dijumlahkan juga jadi negatif 5. Kayak gitu. Jadi hasilnya X plus 1, X min 5. Lanjut ke nomor 4. Di sini pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ini mungkin baru juga bisa dikatakan karena memang jarang keluar sebenarnya. Cuman bakalan Bapak ajarkan di sini AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Apabila P kali Q sama dengan A kali C, P tambah Q berarti sama dengan P. Jadi pertama kita kalikan dulu A kali C ini. A kali C sama dengan P tambah Q. A-nya 6, B-nya 7, negatif 7, C-nya negatif. Sama kita kalikan dulu A kali C, itu berarti 6 kali negatif 5 sama dengan negatif 30. Jadi B-nya negatif 7. Sama kayak tadi, berapa kali berapa yang hasilnya negatif 30, kami dijumlahkan jadi negatif 7. Berapa ya? Oh, ketemu. Ya, tuh. 3 dan negatif 10. 3 kali negatif 10, negatif 30. 3 tambah negatif 10, hasilnya negatif 7. Dapat dapat segitu P dan Q-nya. Kita coba transfer ke rumusnya. A-nya 6 tadi ya. X tambah P-nya 3 X tambah atau kurang 10 hanya dibagi rapihin dulu deh. Kita kalikan dulu A kali C-nya tadi. A kali C sama dengan 6 kali 5 min 3. Kemudian B-nya negatif 5. Berapa kali berapa hasilnya jadi negatif 30. Kalau dijumlah jadi negatif 5. Oh, tadi nemu 3 sama negatif 10. 3 sama negatif 10. Kita ubah A-nya 6, P-nya tadi 3, Q-nya negatif 10. 6X tambah 3 dibagi 6X kurang 10. Bisa juga kayak gini, kita uraikan 6X tambah 3, kemudian 6X kurang 10, benar, 6-nya kita uraikan 3 kali 2, biar bisa dicoret, biar bisa kita bagi. Nah, di sini 6 bagi 3, 3 bagi 3, jadi sisanya 2, di sini 1. Ini 6 bagi 2, min 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah sisanya 2X tambah 1 kali 3X kurang 5.
Hasilnya 2x tambah 1 kali 3x kurang 5. Kita coba lagi contoh. Oh, contoh 2 ya. Contoh 1 dulu harusnya. Apa-apa. Jadi sekarang yang contoh 1. 5x kuadrat dikurang 11x tambah 2. Kita susun dulu ABC-nya. A-nya 5. B-nya negatif 11. C-nya 2. Lalu kita kalikan A kali C-nya berapa? A kali C. A kali C sama dengan 5 kali 2, 10. B-nya negatif 11. Berapa kali berapa yang hasilnya 10? Yang ditambah jadi negatif 11. Kali jadi 10. Dijumlah jadi negatif 11. 10 itu 1 kali 10 sama 2 kali 5. Oh, udah kelihatan kan 1 sama 10. Karena negatif, kalau dijumlah berarti negatif 1 dan negatif 1. Negatif 1, negatif 10, negatif 1, negatif 1. Yuk lanjut ke sama dengan A-nya 5, berarti 5x. P-nya negatif 1. Kemudian 5x, Q-nya negatif 10 per 5. Mana yang bisa dicoret? Nah, ada ya, berarti 5 yang di kanan kita coret aja. 10-nya juga coret, sisanya 2. Di sini 1, jadi 1, 1, di sini 2. Sini jadi 5x kurang 1, sisanya x kurang 2, beres. Jadi kita harus cari tahu dulu P sama Q-nya. Kalau misalkan 10, berapa kali berapa yang hasilnya 10? Kalau dijumlah jadi negatif 11. Ketemu negatif 1 dan negatif 10, kita masukin ke rumusnya. AX tambah P, A-nya 5, P-nya negatif 1, A-nya 5, Q-nya negatif 10, A-nya 5. 5x min 1, 5x min per 5. Kalau yang D bisa dicoret, berarti coret aja. 5 coret 5, 1, 5. 10 bagi 5 jadi biasanya 5x min 1 kali x min 2. Kayak gitu ya. Jadi tadi itu soalnya loh. 5x kuadrat min 11x plus 2. Jadi 5x min 1 kali x min 2. Ini salah ya. Yang kedua tadi. Harusnya 5x berapa tadi? Min 1. X min 2. Terus yang ini juga salah. Bener ya. Nomor 3. Nomor 3. 6x kuadrat dikurang 7x kurang 5. Ini ya, 6x kuadrat dikurang 7x kurang 5. Hasilnya 2x plus 1, 3x min 5. 2x plus 1, 3x min 5. Benar. Kita lihat lagi. 36x kuadrat dikurang 25 harusnya berapa tadi? Harusnya 6x plus 5 kali 6x min 5.
yang x plus 5 kali x min, satu lagi yang keempat, x plus y, x kuadrat kurang 5x kurang 6y, harusnya x plus y dikali x min 6y. Salah. Jawabannya D, 3 dan 4. Gitu. Lanjut ke halaman 95 nomor 12. Di situ kita akan belajar persamaan linear satu variabel. Nah, kalau persamaan linear satu variabel, kita mau cari, biasanya cari nilai x-nya dulu, satu variabel. Satu variabel itu berarti cuma satu aja variabelnya. PSLV itu sama linear satu variabel, kita cari nilai x-nya. Min 3. Kalau misalkan soal ini, min 3 kali 2x min 5 sama 11 sama dengan 2 kali 5x sama 7 kurang 4 adalah P. Nilai 2P kurang 5 adalah, kita cari nilai x-nya dulu. Jadi nilai x-nya. Caranya gimana? Kita kali pelangi. Negatif 3 kali 2x, negatif 3 kali min 5. Pokoknya kalau misal ada konstanta, lalu ada kurung di sebelahnya, berarti kita kaliin aja dulu. 2 kali 5x, 2 kali 7. Kaliin, jadi negatif 3 kali 2x, negatif 6x, negatif 3 kali min 5 plus 15, tambah 11. Nah, kemudian 2 kali 5x 10x, 2 kali 7 plus 14 dikurang 4. Hasilnya yuk, min 6x, gak ada temennya di kiri, berarti tetap min 6x. 15 tambah 11, 26. 10x. 14 kurang 4, jadi plus 10. X bareng X. Yang konstanta bareng konstanta. X bareng X, berarti min 6x bareng 10x. Pindah luas. Salah satunya, misalkan yang di kiri X-nya. Jadi 10x-nya, 26 bareng 10. Jadi 6x kurang 10x sama dengan 10 dikurangi 20. Min 6x kurang 10x hasilnya minus 16x sama dengan 10 kurang 26 juga minus 6. Pindah ruas lagi min 16-nya, kita sisain x-nya aja. 16-nya pindah ruas, berarti min 16 dibagi min 16. X-nya sama dengan 1. Kita disuruh cari apa tadi? Kita cari 2P min 5. Oh, jadi di sini P-nya adalah 1. Kita cari 2P min P-nya 1, ganti aja P-nya 2 kali 1 dikurangi 5. 2 kali 1, 2 kurang 5, hasilnya adalah negatif 3. Jawabannya adalah B. Negatif 3. Lanjut ke LSP yang satu lagi.
Pak Lukman mempunyai sebidang kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun 3 meter kurang dari 2 kali lebarnya. Pak Lukman memagari sekeliling kebun tersebut. Jika panjang pagar yang dibuat Pak Lukman 66 meter, panjang kebun adalah, di sini kata kuncinya katanya panjang kebunnya 3 meter dari 2 kali lebarnya. 3 meter dari 2 kali lebarnya. Ini kalau misalkan digambar, kita gambar dulu. Kita bikin pagar berbentuk persegi panjang. Terus tadi katanya pagar kebunnya, terus kita mau dibuat pagar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Hanya panjangnya 3 kurangnya dari 3 meter kurang dari 2 kali lebarnya. Di 2 kali lebarnya kita kurangi 3. Kelilingnya tadi keliling pagarnya. Keliling pagar. Keliling pagarnya yaitu 66 meter. 66. Kita tahu keliling persegi panjang apa? 2 bisa kurung P tambah R sama dengan 60. P-nya kita ganti jadi 2L kurang K. Oh ya, ditanyakannya panjangnya ya. Panjang. P-nya kita ganti jadi 2L kurang 2 kali P-nya 2L kurang 3. Masih ganti warna ya, biar kelihatan. 2L kurang 3. 2 tambah L sama 66. Yuk, 2L tambah TL jadi 3L kurang 3 sama dengan 66. Mau dikaliin dulu boleh. Kaliin dulu boleh. 2 3L 2 min 3. Jadi dikaliin dulu jadi 6L dikurangi 6. Hasilnya 66. Min 6-nya dulu pindah ruas karena yang kita sisain L-nya aja ya. Jadi 6L sama dengan 66 tambah berapa? L sama dengan 70. 6L sama dengan 72, berarti L-nya adalah pindah ruas 6-nya. Pas saya dikali, jadi dibagi 72 bagi 6, hasilnya 12 meter. L-nya panjangnya kita tahu tadi 2L kurang 3. P sama dengan 2L kurang 3. Berarti 2 kali 12 dikurangi 3. 2 kali 12, 24 dikurangi 3. Hasilnya adalah 21 meter. Jadi jawabannya adalah B. 21. B. Itu. Jadi jangan takut, jangan takut salah ya. Panjang tadi 3 kurangnya dari 2 lebarnya. Jadi 2 lebarnya dikurangi 3. 2L kurang 3. Pakai rumus keliling persegi panjang 2 kali P tambah. Lanjut ke pertidak sama linier satu variabel. Penyelesaian dari negatif sepertiga kali 5x kurang 21 lebih besar dari sama dengan 3/4 kali 10 kurang 2x adalah, kita mau cari nilai x-nya. Cari nilai x berarti, nah, kalau misalkan ada tanda pecahan, oh, pertidaksamaan tadi. Pertidaksamaan itu kalau tadi yang sama dengan persamaan sama dengan,
Kalau pertidaksamaan kita tidak pakai sama dengan, tapi pakainya lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Yuk kita kaliin dulu pecahannya biar hilang. Jadi kalau misalkan di depannya ada dua pecahan kayak gini, kita kalikan aja dulu pakai KPK-nya. KPK dari 3 dan 4. KPK 3. Di 2, kaliin aja ya, 3 kali 4, 12. Lalu kalau misalkan satu aja ternyata yang ada, ya udah langsung nggak usah kita kaliin KPK-nya, tapi langsung aja kita kalikan. Yuk kita kaliin dulu 12 biar hilang pecahannya. Min 1/3 kali 12. 12 bagi 3 berarti negatif 4. 5x kurang 21 lebih besar dari sama dengan 34 kali 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9 kali 10 kurang 2. Kita kali pelangi lagi. Kali lagi min 4 kali 5x min 4 kali min 21. 9 kali 10, 9 kali min 2x. Min 4 kali 5x min 20x. 4 kali min 21 plus 80 lebih besar sama dengan 9 kali 10, 90. 9 kali min 2x minus 18x. Sama kayak tadi, yang x bareng x, yang x bareng x, ya konstanta bareng konstanta. Min 18x kita pindah ruas, 84 kita pindah min 20x, pasangan negatif, maka pindah jadi positif. 18x besar sama dengan 90, 84 pindah ruas jadi min 84. Min 20 ditambah 18 jadi min 2x lebih besar sama dengan 90 kurang 84 hasilnya. Lalu min 2-nya pindah. Kalau misalkan pindahnya negatif, min 2-nya pindah kan jadi x 6 dibagi negatif 2. Berarti kan dibagi negatif 2 ya, saya dikali jadi dibagi negatif. Perhatikan simbolnya, lambangnya, simbol pertidaksamaannya berubah jadi kurang dari sama. Nah, dibagi x kurang dari sama dengan 6 dibagi negatif 2, hasilnya adalah x kurang dari sama dengan negatif 3 adalah b, x kurang dari sama dengan negatif 3. Oke. Begitu tentang aljabar, kita telah membahas mengenai pembahasan aljabar, operasi aljabar, pemfaktoran, suku aljabar, dan juga dapat yang baru tadi. Semoga bisa kalian pahami. Ada juga di sini persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Simak baik-baik, pahami baik-baik. Latihannya kita lihat tugasnya. Kalian bisa kerjakan ada 5 soal. Yang ke satu nomor 2 bisa pakai dua cara. Nomor 2 bisa pakai cara tadi kali-kali dengan tadi kali, atau mau boleh pakai perfaktoran kalau kalian mau mencoba
Ya. Tiga nomor 4, kita cari X-nya dulu, baru cari pakai ketidaksamaan, apakah jawabannya sama kayak tadi. Ya, selamat mengerjakan, selamat mencoba di rumah. Bagi yang kurang paham, silahkan email saya atau silahkan. Sekian dari Valdo, semoga paham ya. Bisa ditanyakan apabila kurang paham. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.